Suara aku kedengeran nggak, teman-teman? Baik, benar ya. Oke, suaranya jelas ya. Kalau kayak gini gimana? Lebih jelas gini atau begini? Lebih jelas yang pertama apa yang kedua, teman-teman? Sama aja. Oke, oke. Sejauh ini suaranya clear ya, teman-teman ya. Oke, yuk kita coba absen dulu ya, teman-teman ya. Oke, coba kita absen dulu. Ketik satu yang udah siap mau belajar malam hari ini. Ayo ketik satu, ketik satu. Satu, oke. Oke, ya, mantap. Oke, udah pada siap ya teman-teman ya. Berarti udah prepare buku-bukunya gitu ya. Karena kita bakal belajar matematika. Matematika harus praktek langsung gitu ya. Jadi ya, em, untuk belajar hari ini kita bakal mulai aja. Ya ini aku pakai avatar-avataran. Kalau sih lagi ini aja. Oke, udah ganti dulu deh. Oke, ya sudah kembali lagi. eh Tidak ada yang benar ya teman-teman ya. Oke deh, gimana nih sebelumnya nih kabar teman-teman semua nih? Baik atau lagi nggak sehat atau lagi banyak kerja? Kan bisa diramein dulu ya di kolom chat ya teman-teman ya. Biar kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke, baik Kak, baik Kak. Oke, oke, yang lainnya gimana? Baik ya. Diketik satu yang baik teman-teman. Oke, ketik satu, sip, mantap teman-teman. Oke, nah, oke deh. Ya udah, kalau misalnya kayak gitu, em, kita mulai aja ya teman-teman ya untuk sesi kelasnya gitu. Tadi teman-teman ada yang izin mau sholat, mau apa? Kalau ada yang mau sholat dulu ya teman-teman ya, biar lebih enak juga. Ya, jadi sekarang kita bakal belajar atau review lagi materi tentang fungsi ya teman-teman ya. Oke, jadi fungsi ini dia pasti sering keluar karena tiap tahun itu sejauh ini dari pengalaman aku itu pasti keluar ya teman-teman ya. Jadi karena pasti keluar, akhirnya ya udah, kita coba pelajarin dan maksimalin gitu untuk di bagian fungsi ini. Oke deh, ya seperti biasa, kalau misalnya ada yang teman-teman ada yang mau nanya, bisa langsung aja dikirim ke chat Zoom ya teman-teman ya. Bisa langsung dikirim ke chat Zoom ke akun yang ini ya, yang ada kameranya ya teman-teman ya. Jadi bisa ditanyain aja, simpel apapun dari basicnya dulu. Nanti secara bertahap akan ke yang lebih kompleks gitu. Oke deh, ya udah. Kalau kayak gitu kita mulai aja buat materinya ya. Oke, ya. Jadi kita bakal mulai pembelajaran hari ini yaitu tentang belajar fungsi ya teman-teman. Oke, sebelumnya seperti yang aku jelasin sebelum-sebelumnya gitu ya, kita penting untuk belajar dari dasar dulu, yaitu tentang fungsi. Ini fungsi ini sebenarnya dia ada banyak teman-teman. Ada prinsipnya, terus naik level lagi ada komposisi, terus naik level lagi ada inverse ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke, jadi ada apa namanya fungsi, fungsi komposisi dan juga inverse.
Em, nah, jadi apa namanya? Kita bakal mulai review dari ini dulu ya teman-teman. Sekarang kalau misalnya ada gini, fx sama dengan x kuadrat min 3. Sekarang kalau misalnya aku tanya f2, dia hasilnya berapa teman-teman? Bisa dijawab di kolom chat ya. Kalau malu bisa lewat ini aja. Oke, kalau kayak gini, dia f2-nya berapa? Satu. Oke, sip, mantap ya. Jadi pada bisa pahamin semua bahwa ini tinggal 2 kuadrat min 3 atau sama dengan 1. Oke, sekarang aku coba lagi. Kalau misalnya ada f2x plus 1 sama dengan x kuadrat min 3. Kalau misalnya ada f2, dia hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya berapa sih kalau kayak gini? Kalau ada yang bingung, ketik bingung aja ya. Oke, bisa langsung ngirim juga cetak ke aku. Aku masih ngetes kalian semua. Oke, bingung. Oke, yang lain gimana? Kalau f2x plus 1, x kuadrat min 3, itu f2-nya berapa? Yang bingung ketik satu coba teman-teman. Oke, Rehana jawab min 2, mantap. Oke, jawabannya aku belum cek sih, tapi kayak min 2. Gitu. Nah, coba yang lainnya gimana? Kalau misalnya mau bisa private chat ke aku aja, bilang bingung. Oke, nah kalau ini jawabannya min 2. Nah, eh, oh salah ya. Coba bentar dulu ya. Aku juga belum ngitung sih. Berarti no. Jawabannya ini adalah tengah kuadrat min 3. Berarti 1/4 min 3. 3 kali 4 berarti 1 min 12 per 4. Sama dengan min 11/4. Oke. Nah, kalau jawabannya segini, kalian ada yang bingung nggak? Kenapa dapat segitu? Ayo ketik satu yang bingung, teman-teman. Gimana, gimana? Satu, oke, bingung. Yang lainnya gimana? Bingung, Kak? Oke. Yang lainnya? Bingung ya. Masih banyak yang bingung ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya suara aku nggak jelas, bisa diingatin aja ya, lewat chat Zoom boleh atau langsung juga boleh. Oke, jadi ini adalah yang bakal kita bahas pada pertemuan hari ini. Karena ini tuh soalnya pasti bakalan keluar gitu di UTBK besok. Oke, nah jadi inilah yang bakal kita bahas. Walaupun dia bentuknya sama, tapi hasilnya tuh beda jauh gitu ya. Antara yang satu sama yang kedua gitu. Oke. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita berbicara mengenai sebuah fungsi, fungsi ini dia ibaratkan eh, apa namanya dengan kayak mesin, oke, di mana ada sebuah input, dia bakal masuk ke dalam suatu proses dan akan menghasilkan sebuah output, oke. Jadi kalau misalnya kita tadi ada fx, x plus satu, gitu ya. Ketika ada inputnya x sama dengan 2 bakal masuk ke sini. Oh, X2. Ini kan X2. Ingat ya, apa nama ilmu generalisasi ya. X2 ini juga X2 gitu.
Berarti kita bakal dapat outputnya adalah 2 tambah satu sama dengan 3. Oke. Nah, pada sebuah fungsi, dia tuh ada dua di sini. Gitu ya. Ini ada yang aku namakan sebagai struktur input. Nah, untuk yang bagian sininya, ini dia adalah struktur fungsinya. Gitu. Nah, lalu dia kan akan sama dengan katakan sebuah fungsi ya. Ya kan ya. Nah, ini adalah prosesnya. Gitu. Nah, ya artinya apa? Ketika ada sebuah fx kayak gini, ini kita harus perhatikan semuanya gitu. Struktur fungsi dan struktur inputnya dia. Jadi input sama strukturnya itu kita perhatiin. Jadi ya kalau misalnya ininya FA, ya dia bakal jadi A plus 1 gitu. Tapi kalau dia F-nya A per B, ya udah. Ini kan adalah intinya. Ini adalah inputnya. Ini sama ke inputnya kan. Ya udah berarti X-nya kita ganti jadi A per B tambah 1. Gitu. Mau seaneh apapun, ya dia bakal mengikuti gitu. Karena prosesnya adalah kayak gitu. Ada input masuk ke prosesnya, dia bakal menghasilkan sebuah output. Oke. Nah, sampai sini dulu ada yang dibingungin nggak teman-teman? Oke, aman ya. Jadi sejauh ini masih aman. Nah, intinya kalau ada yang bingung, ketik aja ya teman-teman ya kalau masih bingung. Intinya dia itu bakal mengikuti. Sekarang apa artinya kalau misalnya dikasih tahu ada fungsinya adalah x plus 1 gitu, sama dengan 2x. Nah, yang membedakan di sini adalah dengan kalau misalnya ada f, x sama dengan 2x. Yang membedakan di sini adalah struktur inputnya, teman-teman. Di sini inputnya X. Nah, ini inputnya X tambah satu. Nah, sedangkan yang di sininya itu adalah cuman bagian ininya aja, teman-teman. Gitu. Jadi harus ada prosesnya lagi, gitu ya. Katakan kalau misalnya gini ada F2. Ya udah, berarti kan ini dia sama ini sama kan? Ya nggak? Berarti oh X-nya kita ubah jadi angka 2 gitu. Berarti dia sama dengan 4. Nah, kalau ini F2 artinya adalah bentuk ini itu harus sama dengan 2 teman-teman. Ya nggak? Nah, kalau misalnya bentuk yang ini harus sama dengan 2 berarti X-nya berapa? Ayo, satu kan? Ya nggak? Ya udah, berarti X-nya berapa? Satu. Berarti tinggal dimasukin. 2 dikali satu sama dengan 2. Kayak gitu. Eh, ya kayak gitu. Oke? Bisa dipahamin, teman-teman? Itu yang aku maksud sama struktur input. Jadi bentuknya itu adalah yaudah dia harus F kotak sama dengan 2 kotak gitu. Kita harus tahu dulu inputnya itu harusnya berapa. Nah, tinggal kita sesuaiin aja gitu variabel sama yang ada di sini. Oke, sekarang coba kita balik lagi, gitu ya. Kita balik lagi ke yang ini. Ada fx sama dengan x kuadrat min 3. Di sini ada f 2x plus 1 sama dengan x kuadrat min 3. Nah, yang aku tanya tadi f2 kan? Ya enggak? F2. Ini adalah 2 kuadrat min 3. Ya kan? Nah, berarti ini adalah, kan ini kan berarti, oh ya udah X-nya itu 2.
Nah, berarti dia adalah 4 minus 3 sama dengan 1. Nah, sekarang kalau misalnya di sini F2 sama dengan, nah, kalau misalnya ini kayak gini, 2x tambah 1 itu harus sama dengan 2. Berarti x-nya berapa, teman-teman? Ayo coba teman-teman cari ya. 2x plus 1 ini harus sama dengan 2. Berarti x-nya berapa? Setengah. Oke. Coba yang tadi bingung dicoba ya. Karena kalian nggak bakalan bisa mereka kalau kalian nggak nyoba dan kalian nggak ngitung. Gitu. Setengah Kak. Nah, sekarang paham. Berarti ya udah kita tuh memaksa, ya udah Kak, ada fungsi ini. Fungsinya tuh f2x plus 1 gitu. Ya kita mau nilai f2. Berarti kan kita memaksa nilai 2x plus 1 ini harusnya sama dengan 2. Berarti kan dari sini 2x plus 1 sama dengan 2, 2x sama dengan x adalah setengah. Ya udah, x nya setengah. Ini kan x, bukan 2x plus 1 kan? Ya udah, x-nya masukin lah ke sini. Jadinya setengah kuadrat min 3 sama dengan 1/4 minus 3. Ya udah, tinggal 1/4 kurangin 12/4 sama dengan min 11/4 gitu. Oke, bisa ditangkap nggak? Oke, ketik 1 kalau paham, ketik 0 kalau bingung. Nah, bisa ya. Sip, mantap. Sekarang kita tes lagi. Kalau misalnya ada f eh, x sama dengan 3x plus 1, carilah f2. Jangan f. Ini nih. Terus sekarang gini. F x f2x min 1 sama dengan x kuadrat plus 4. Coba kalian cari f0. Itu berapa? Nah, sekarang kalian coba sendiri ya. Tujuh belas per 4. Oke, berapakah f0? X-nya iya setengah benar. Tapi f0-nya berapa? Teman-teman ya. Semua harus bisa dulu. Karena kita belajar bareng-bareng. Oke, ada yang masih bingung nggak? Yang bingung, coba ketik 1 ya. Atau kirim private chat juga boleh. Oke, yang lain gimana? Oke, sip 17/4, mantap. Berarti udah pada bisa ya, rata-rata udah pada bisa. Ini artinya kan ya udah kita punya fungsi dikasih tahu nih, bentuk ini adalah ini. Nah, jadi kan kita menanyakan bentuk ini untuk menjadi bentuknya seperti ini. Ya nggak? Berarti kan kita memaksakan bentuk 2x min 1 itu dia tuh harus sama dengan 0 gitu. Ingat konsep generalisasi yang sama itu adalah x sama x ya. Oke, yang sama adalah itu berarti 0 ini bukan jadi x gitu. Nah, ya udah berarti kan ini 2x sama dengan 1, x-nya adalah setengah. Ya udah, x sama dengan setengah baru kita masukin ini x baru kita bisa masukin. Gitu ya. Berarti dia jadinya adalah setengah
kuadrat ditambah 4. Sama dengan 1/4 ditambah 4. 1/4 ditambah 16/4 sama dengan 17/4. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung nggak, teman-teman? Gimana? Oke, sip. Berarti bisa dipahami ya? Oke, oke, sip. Oke gitu, berarti bisa dipahamin untuk kelasnya. Kok bisa 16/4? 4 itu kan 4/1 kan? Ya nggak? Sama aja 4/1 ditambah 1/4. Gitu. Ini kan bawahnya disamain. Berarti dikali 4 kan? Ini 16/4. Tambah 1/4. Oke, bisa dipahamin nggak? Oke, ya. Betul. Oke, berarti aman ya teman-teman ya. Nah, itulah fungsi gitu. Kita harus memperhatikan antara strukturnya gitu ya. Jadi dia tuh ada, ya udah kalau misalnya yang tadi, nah sekarang misalnya gini, ini ada f(x+1) sama dengan 3x tambah 2. Ini adalah fungsi. Jadi fungsi ini inputnya gitu ya. Inputnya itu dia x tambah 1. Oke. Fx+1 itu berbeda dengan fx gitu. Nah, bentuk paling dasarnya yang paling gampang gitu ya. Jadi untuk sebuah fungsi, bentuk paling dasar ya, yaitu fx aja. Karena kalau fx aja dia gampang, ya nggak? Misalnya ada fx sama dengan x+1. Ya ini mau kita ubah-ubah berapapun, tinggal berubah semua, ya nggak? Ini f kotak, ya udah dia adalah kotak plus 1. Jadi strateginya tuh kayak gimana? Strateginya, nah ini strateginya, ubah ke bentuk paling dasar supaya bisa fleksibel dan dinamis gitu. Dia bisa benar-benar kayak berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain ya teman-teman. Oke, jadi ya udah kalau misalnya ada bentuk fx+1 sama dengan 2x. Nah, tadi kan yang misalnya kita mau apa namanya ini ya mau cari kayak gini. Nah, berarti kan kita mau mengubah bentuk ini menjadi ini, ya enggak? Berarti kan x-nya sama dengan 1 kan. Ya, nah, baru dimasukkan tuh 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, kita bisa mengubah bentuk dari f, katakan f tadi x+1, kita ubah menjadi fx. Ini disebut sebagai transformasi fungsi. Gitu. Jadi kita merubah struktur inputnya teman-teman. Dari fx+1 kita ubah menjadi fx supaya bisa lebih efisien. Gitu ya. Nah, jadi caranya gimana? Nah, sekarang gini teman-teman. Kita coba fx+1 sama dengan 3x. Di sini kalau misalnya ada f3, maka hasilnya berapa teman-teman?
6. Sip. Ya, buat X-nya 2. X-nya 2. Berarti ini jadinya 32 kan? Dengan 6. Ya kan? Nah, sekarang konsepnya adalah kita tuh mengubah bentuk X plus 1, kita ubah jadi 3. Dari sini, ya kita cari X-nya berapa, baru dimasukin lagi ke fungsi utamanya. Ya nggak teman-teman? Nah, dari situ, gitu ya. Dari sini kita bisa dapat gitu ya bahwa ya udah X itu 2. Nah, artinya ya kita bisa merubah gitu bentuk, katakan fx plus 1 sama dengan 3x. Nah, sekarang kalau misalnya fx plus 1 sama dengan 3x, aku mau ubah dia jadi f kotak. Nah, dia cara gimana teman-teman? Atau jangan f kotak deh, fy gitu. Dia bakal memenuhi logika yang sama. Artinya adalah ini bakalan diubah ke sini. Kita mau mentransform dari x plus 1 menjadi x. Nah, menjadi y. Gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi di sini ya kita mau ubah gitu bentuk x plus 1. Kita ubah jadi y. Berarti kan x-nya kita replace kan. Jadi y min 1. Ya nggak? Nah, ya udah. Berarti dia kita ubah x-nya. Ubah jadi y min 1. Akhirnya y sama dengan 3y min 3. Oke. Sampai sini ada yang bingung nggak? Dari f-nya berarti kan ini udah, dia udah bentuk paling dasar kan? Ya nggak? Ya kalau misalnya mau kita ubah jadi fx juga nggak masalah. X-nya tinggal berubah jadi y. Y-nya tinggal berubah jadi x. Nah, akhirnya ya udah kita ngubah ini menjadi bentuk ini. Oke? Sampai sini ada yang dibingungin nggak teman-teman? Kalau ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyain, kirim di kolom chat aja. Ya, Kak, pengen diulang sekali aja. Oke, kayak gitu. Nah, jadi, nah sekarang nih, ini misalnya, ya, ini kita coba lagi ya. Saya ada f 2x plus 1 sama dengan 3x. Sekarang ditanya, aku tanya kalau fy itu berapa? Nah, kalian coba ya. Nah, kalau ada f 2x plus 1, tapi tiba-tiba ya kita mau ubah dia jadinya f. Gitu. Jadinya berapa fungsinya? 3y min 3 per 2. Oke, ya, sip. Nah, ini kita mau ubah bentuk 2x per 1. Mau kita ubah jadi 2x plus 1. Kita mau transform nih jadi y. Artinya kan x yang ada di sini harus berubah juga dong. Ya nggak? Nah, jadinya ini ya udah ya kita cari gitu 2x tambah 1 itu sama dengan y. Berarti 2x sama dengan y min 1. X min y min 1 per 2. Ya udah tinggal kita replace saja.
X di sini sama X ini kan sama. Gitu. Jadinya FY itu adalah 3 dikali Y min 1/2. Atau 3Y min 3/2. Oke, bisa dipahami? Nah, ini ya kalau misalnya mau aku tulisin fx ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak? 3x min 3/2. Sama aja kan? Ya nggak? Bentuk ini sama bentuk ini kan ini udah bentuk dasar kan? Yang bentuk dasar tuh tinggal ya udah tinggal F kotak gitu. Emang F inputnya aja. Inputnya cuma single gitu. Nggak ada bentuk aneh-aneh. Oke, bisa dipahami nih ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Sekarang kita coba lagi buat latihan. Misalnya ada F x min 3 sama dengan x kuadrat min 1. Coba kalian cari F, Y itu berapa? Kalian coba ya. Kalau ada yang masih bingung, ketik satu. Biar aku tahu. Tip Y kuadrat plus 6Y plus 8. Y plus 3 pangkat 2 min 1. Itu Bella juga benar. Ah, keren ya. Ya? Oke, yang lain gimana ya? Yang lain gimana? Kalau ada yang masih bingung, ketik satu ya teman-teman. Biar aku tahu. Tip Iva juga mantap. Yang lain gimana? Sama ketemunya Y kuadrat plus 6Y plus 8. Nah, ini kalian harus sambil ngerjain ya, teman-teman. Ya. Karena cara belajar MTK itu harus dicobain. Kalau kalian nggak cobain, kalian nggak tahu bisa atau enggak. Oke, sama. Sip. Oke, jadi kayak gitu. Nah, mantap ya. Jadi di sini kita memaksa, ya udah X min 3 itu kita ubah jadi Y. Berarti kan X-nya adalah Y plus 3 ya. Ya enggak? Berarti kan ini adalah Y plus 3 kuadrat min 1 gitu. Dimana ya udah FY sama dengan ini tinggal kita expand ya. Y kuadrat plus 6Y plus 9 min 1. FY sama dengan Y kuadrat plus 6Y plus 8. Nah, ini kalau misalnya mau diubah ke X, boleh-boleh aja. Plus 6X plus 8. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Bisa dipahamin ya. Oke. Nah, sekarang aku mau coba tes lagi. Gitu ya. Gimana kalau misalnya ada F 2X min 1 sama dengan 3X plus 2. Sekarang aku tanya Fx. Ini berapa? Ini stepnya sama persis. Itu cuman simbolisme aja. Sekarang coba kalian kerjain. 5. Waduh, apaan tuh 5? Oke, dia tuh ada F. Nah, ini kan masih struktur berbentuk fungsi ya. Jadi hasilnya itu juga fungsi, teman. Bukan angka. Tapi stepnya benar-benar sama persis. 3X plus 5/2. Oke, mantap.
Nah, coba yang lain dikerjain dulu ya. Karena ketika dalam soal nggak ada dia jadi F itu nggak ada. Pasti diubah jadi fx juga. Waduh, beda tuh. 3x plus 7/2. Oh, ayo, ayo. Yang lain gimana? Kalau masih ada yang bingung, ketik bingung aja. Ya, biar aku tahu. Oke, sip. 3x plus 7/2. Yang lain gimana? Ada yang bingung nggak? Coba ketik satu kalau yang bingung. Waduh, berarti Bella lagi ada proker ya, Bel? Oh ya, selamat ya. Apa namanya, semoga. Kok bingung lagi ya, Kak? Oke, coba kalau bingung, kamu cari FY. Nah, coba kalau bingung, kamu cari FY. FY berapa? Oh, berapa? Ada yang ketemu kalau FY berapa? Pak, aku nemu dua sih, Kak. Jalan pikirnya kemana ini, Kak? Ayo. Nah, ini kan stepnya adalah kita mau mengubah bentuk ini jadi Y. Ya nggak? 2x min 1, kita mau ubah jadi Y. 2x jadi Y plus 1. X-nya berubah menjadi Y plus 1/2. Nah, ya udah. Jadi kita masukin 3 Y plus 1/2 tambah 2. Berarti sama dengan FY sama dengan 3Y plus 3/2 tambah 2. Nah, berarti kan kita samain 3Y plus 3 plus 5/2 kan. Ya nggak? Jadinya 2/2 salah. 4. 3Y plus 7/2. Nah, ya udah. Stepnya sama. Ini tinggal kita ubah aja. Dia kan FY. Berarti fx ya udah jadinya 3Y plus 7 3x plus 7/2 gitu. Dia stepnya sama. Aku dapat ke jawabannya, tapi masih lama. Gimana caranya biar nggak makan waktu pas jawab soal? Oke, gimana cara biar nggak makan waktu lama? Banyakin latihan. Itu aja, teman-teman. Jadi gini, ketika kalian ngerjain soal, terutama soal TO, gitu ya. Aku benar-benar kalau misalnya kalian belum belajar materi dasarnya, jangan pernah kalian TO dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya apa namanya kayak ya kalian TO gitu ya, tapi materinya kalian tuh percuma gitu. TO tapi dengan ya udah dengan kalian tuh belum tahu gitu loh. Itu tuh tentang apa materinya segala macam. Jadi akal aku waktu aku belajar kemarin gitu dari TO itu aku mainan di kualitas dulu gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilangnya ya cara meningkatkan kecepatannya, pertama kualitas dulu, kualitas pengerjaan kita.
Nah, dari kualitas pengerjaan ini caranya itu gimana? Kita ngerjain pure pakai pemahaman kita tanpa melihat jawaban gitu. Benar-benar kita melihat soal nih, katakan TO. Oke, habis TO nilai jelek biarin aja. Tapi dari TO itu kalian kerjain soal ulang, apa namanya ya, kerjaan soalnya, tapi dengan pemahaman kita gitu. Nah, kalau kita masih ada yang lost, masih ada yang bingung, lihat pembahasan. Kalau di pembahasan ada yang bingung, itu kita lihat lagi materinya. Stepnya kayak gitu. Pokoknya tingkatin kualitas pengerjaannya ini benar-benar harus ditingkatin dulu. Jangan pernah main kuantitas. Kalau misalnya kalian kualitasnya itu belum bisa, itu aturan utamanya cara bisa ngerjain matematika, khususnya PMK, gitu. Kualitasnya dulu tinggiin. Ada soal, lama ngerjain nggak masalah, gitu. Ya, terus setelah kalian udah at least paham gitu ya, yang ini kan nih kayak benar-benar ya full basic ya. Nah, baru deh dari kualitas, kalian improve kuantitasnya. Nah, gimana caranya? Kuantitasnya berarti kan cepat ya, harus kerjain cepat. Cuman satu cara, yaitu adalah latihan. Nah, dulu aku fungsi, benar-benar itu aku latihan sampai ratusan soal, teman-teman. Cuman buat ngubah bentuk, katakan dari F2X+1, aku ubah jadi Fx. Udah cuman ngubah gitu aja, tapi aku benar-benar latihannya, ya udah sampai ratusan soal gitu. Benar-benar aku cari gitu ya soal latihan. Itu cuman ngubah, cuman belajar aljabar aja. Karena matematika atau kan kemarin aku ngajarin ada konsep, ada metode kan. Kalau yang metode matematika itu caranya cuma satu, kalian improve-nya, yaitu adalah kalian latihan sebanyak-banyaknya tipe atau bentuk yang sama. Jadi ini mau ngubah bentuk dari fx+1 diubah jadi fx. Jadi latihan aja terus kayak gitu. Akhirnya kalian latihan terus, akhirnya kalian kebiasa, ya kalian jadi bisa gitu. Simpelnya adalah kalau misalnya em, ya, ya contohnya kalau misalnya kalian belajar origami lah gitu ya. Nah, semakin banyak kalian melipat, semakin banyak kalian motong, kalian bakal semakin cepat untuk ngebuat origaminya. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau kalian sekarang ngerjain masih lama nggak apa-apa. Pakai jatah kali, pakai jatah sama kalian, pakai jatah lama kalian itu di masa-masa sekarang. Jadi pas di UTBK itu udah mainannya udah cepat gitu. Udah benar-benar kita fokus di kuantitasnya gitu. Ini improve dulu. Karena makanya kelas SKS itu improve dulu kualitasnya. Basic dari pelajaran SMP nggak masalah. Pelajaran SD nggak masalah. Tapi benar-benar kita ngeliat soal, kita paham dulu gitu. Maknanya itu apa, cara ngerjainnya gimana. Ya udah nanti ketika udah hamin 1 bulan, baru kita benar-benar pure main di kuantitasnya gitu. Kuantitasnya kita kenceng. Gitu teman-teman. Itu step by step untuk bisa matematika, khususnya apa yang sampai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kak, ini kenapa plus 4? Karena kan ini ada plus 2. Ini kan dia jadinya 2/1 kan. Nanti jadinya ada 3Y plus 3/2 ditambah 4/2. Ya kan? Ini gabung deh. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Mau nanya tips and trick juga boleh ya, nggak masalah loh. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba untuk kalau TO pas awal tahun kelamaan nggak sih Kak? Enggak. Dulu fun fact nih ya, ini sebenarnya cara aku belajar. Dulu aku setiap TO itu pasti ngeliat buku. Itu pasti ngeliat buku. Kenapa? Karena kayak gini loh, aku belajar bahasa, penalaran dan bahasa itu apa namanya pas penalaran dan bahasa itu aku belajar lewat TO. Katakan gini, di TO kan kadang ada tuh kalimat efektif yang benar gimana, penggunaan tanda baca yang salah gimana. Itu aku search Google aja.
cuek aja mau orang bilang lah kok lu TO buka-buka Google ya ya nggak masalah gitu orang orang bukan UTBK-nya kok yang nggak Google. Jadi karena TO kayak ini kan pas dia dapat pertanyaan terus aku baca di Google kan otomatis aku belajar ya nggak kayak oh iya nih ini yang bener ini yang baku ini yang salah ya udah kayak aku belajar itu dari TO gitu. Nah kalau TO awal tahun nggak kelamaan sekarang benar-benar full fokus di materi dulu. TO itu buat nge-screening kemampuan kalian gitu. Oh ya buat TO nanti yang SKS itu di akhir September ya sebenarnya aku lagi nyiapin aku lagi ngejar semoga akhir September bisa TO kalian sekali ya atau kalau nggak bisa ya mungkin awal Oktober ya teman-teman ya nanti buat TO itu aku lagi siapin platformnya jujur belum rapi sampai sekarang karena banyak banget yang harus dikerjain jadi ya insya Allah paling lambat awal Oktober ada TO ya teman-teman paling lambat ya kayak gitu ya teman-teman ya. Kenapa pas beda simbol langsung buyar Kak? Karena itu belum paham konsepnya. Pokoknya pertama paham konsep, yang kedua paham konsep generalisasi. Benar-benar ya kalian tuh jangan pahamin simbol-simbol MTK itu sebagai rumus. Tapi ya udah kalian harus ngeliat bentuk-bentuknya gitu. Kalau bentuknya sama, simbolnya beda, artinya dia sama gitu. Nah, contohnya yang bentuknya sama tapi simbolnya beda adalah yang ini. Katakan FY sama FX. Dia itu simbolnya beda, tapi bentuknya sama gitu. Nah, kalian yang kalian lihat, yang kalian samain itu bentuknya gitu. Oh, ini Y, ini X, bentuknya sama. Berarti dia sama gitu. Itu adalah konsep generalisasi. Ngelihat yang simbolnya beda, tapi bentuknya sama. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk bikin soal ya, teman-teman. Di sini aku mau coba iseng dulu. Aku mau kasih kalian soal SMP ya, teman-teman. Buat ngetes apakah konsepnya emang udah bagus atau belum. Nah, ini ya, ini sekarang aku mau tanya, kalau misalnya, ya, ini betul, hilang lagi. Tadi, ini soalnya, jadi ini kalau misalnya ada em, F 3X tambah 9. Oh, sorry, sorry, bukan gitu. Ini ada Fx sama dengan 3X tambah 9. Dikasih tahu FK sama dengan 33. Nilai K-nya berapa? Nah, ini kalian coba ya, teman-teman ya. Ini kita benar-benar kayak masih benar basic fungsi karena ya, percayalah ini bakal jadi benar-benar kepake banget di kalian UTBK besok. Ayo. Konsep fungsi itu aja ya teman-teman ya. 8. Iya betul jawabannya 8. Ada yang bingung kenapa 8? Oke, aman semua berarti ya. So far aman. Oke, ini jawabannya 8. Nah, coba aku mau tes lagi. Misalnya ehm, di sini ada fx sama dengan 2x min 3. Dikasih tahu fm sama dengan 5. Oh, nggak aman. Jelasin, Kak. Nah, ini
Ingat ya, ketika kita ngeliat fungsi, itu kan kita input ya. Ya udah ini kita masukin aja. Oh, ini tuh kayak gini. Ya enggak? X itu jadi K. Berarti kalau FK itu berapa? 3K tambah 9 kan? Nah, ini kan FK, ini FK. Ingat bentuknya sama, artinya mereka sama. Ya udah berarti ini sama dengan ini. Gitu. Jadi tinggal 33 sama dengan 3K tambah 9. Berarti pindah ruas, 33 min 9 sama dengan 3K, 24 ya. 24 sama dengan 3K. K-nya 8. Oke. Jadi benar-benar emang ya udah diekspor aja dari yang diketahui. Oh itu X ya Kak. Ya udah masukin aja X ya Kak. Gitu. Kan kalau kita masukin F-nya K, jadinya FK kan. Nah, dia FK ada FK, berarti bentuknya sama kan. Bentuknya sama berarti sama. Jadi bisa disama denganin gitu. Berarti ya udah 33 sama dengan 3K tambah 9. Selesai deh. Oke, nah ini untuk yang nomor 2. Fm sama dengan 5. F min 2 sama dengan N. Tentukan nilai M tambah N. Nah, ini kalian coba ya teman-teman ya. Kita tahu fx sama dengan 2x min 3, fm sama dengan 5, dan f min 2 sama dengan n. Maka n tambah n itu berapa? Oke, mantap. Habib dan Rehana. Oh ya, buat teman-teman yang bingung, pokoknya sekecil apapun, tolong ditanyain. Gitu ya. Sekali lagi, aku nggak tahu apakah kalian paham atau enggak. Tapi aku di sini benar-benar ngebebasin kalian buat bebas tanya. Oke? Benar-benar buat bebas nanya, jadi kalian bisa gampang paham. Karena itu tagline kita ya, bebas tanya bikin gampang. Oke, min 3, min 3, min 3, min 3. Oke, oke. M-nya satu ya kakak. Iya, kayaknya M-nya satu. M-nya satu, N-nya berapa? Bukan yang 4 kak. Oh iya deh, iya ya M-nya 4. Sorry, sorry, sorry. Oke, ada yang bingung kakak. Oke, ingat. Pokoknya ketika ada di soal, step pertama itu selalu eksplorasi. Oke, jangan pernah langsung mikirin pakai rumus apa, tapi eksplorasi dulu. Dari eksplorasi masuk ke logika. Oke, ini step buat ngerjain soal ya. Ketika ada betul-betul soal. Oke, kita konsepnya bisa, tapi nggak bisa ngerjain soal gitu. Ya udah, pokoknya pertama eksplorasi, kedua logika, ketiga baru analisis. Terus yang nextnya baru formulasi, dan yang berikutnya itu baru numerasi. Oke, jadi apa namanya? Ini kerangka berpikir yang kalian pakai. Kalau kalian bingung, coba kalian explore. Apa di sini yang bisa dieksplor? Oh, kita dikasih tahu ini, dikasih tahu ini, dikasih tahu ini. Oh, yaudah kita explore aja. Coba kita explore. Ada FM sama dengan 5. Coba kita buat lah FM. FM berarti berapa fungsinya? 2M min 3 kan? Ya nggak? Nah, ada nih. Oh, FM itu sama dengan 5. Ini FM. Itu sama dong. Itu kan kita explore. Ya nggak? Oh iya, ada yang bentuknya sama nih. Bentuknya sama. Berarti kan sama. Ya udah, dia tinggal 5 sama dengan 2M min 3. 8 sama dengan 2M. 4 sama dengan M. Nah, dapat kan dari explore? Jangan pernah mikirin pakai rumus apa. Rumus step paling terakhir. Oke. Pertama explore. Terus dapat tuh dari hasil eksplorasi pertama. Habis. Itu ada explore yang kedua. Itu ada F min 2 sama dengan N. Nah, sekarang kita cari gitu. F min 2. F min 2 apa? 2 dikali min 2. Min 3. Nah, ini dibilang F min 2 sama dengan N.
Jadi bentuknya sama kan. Jadi jadinya M sama dengan min 4 min 3. M-nya sama dengan min 7. Gitu deh. Tinggal M tambah N. 4 dikurangin 7 sama dengan min 3. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kalian ketika ngeliat soal, kalian panik. Wih, rumus apa ya? Rumus apa ya? Explore dulu. Oke, itu banyak banget yang udah ngerasain bedanya karena dengan teknik eksplorasi kalian pasti bakal bisa. Karena di sekolah itu nggak diajarin teknik eksplorasi, analisis itu nggak diajarin. Kalian cuma diajarin rumus doang. Oke, gimana? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain? Belum ada. Oke, sip. Sekarang kita apa namanya? Kita coba lagi untuk ininya ya. Nah, ini aku ingat soal UTBK-nya aku waktu tahun 2020 ya, dia udah lama banget ternyata. Nah, ini coba kalian kerjain dulu. Kalau bingung, ingat kata aku, explore dulu. Oke, ini kalian coba dulu. Ini emang langsung soal yang susah ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, aku mau ngetes. Oke, aku kasih waktu. Kalau bingung, ketik nol. Pokoknya konsep fungsi itu aja. Oke, oke, nol, nol. Yang lain kalau ada yang malu, bisa lewat chat aku aja ya. Oke, nol. Oke, sip. Yang lain gimana? Nol. Oke, oke nih. Satu, bahas-bahas. Ya. Nah, aku emang sengaja belum mau masuk ke bab berikutnya gitu ya. Karena kita di next bakal belajar komposisi dan inverse gitu ya di minggu depan. Apa, emang step by step. Ya sebenarnya aku masih ini sih, nanti pada waktu itu aku pengen buat video belajar ya. Jadi yang basicnya tuh biar di situ semua gitu. Biar pasti kelas kita langsung bahas yang daging-dagingnya gitu. Dua bukankah? Mantap nih, Lutfa. Jawabannya, em, eh, saya juga lupa. Tapi, oke, mari kita bahas. Ada yang ketemu satu, ada yang ketemu dua. Ingat ya, step pertama explore. Kita dikasih apa? Dikasih F5. F5 itu 16. Oke. Terus dikasihnya apa lagi? 2fx sama dengan fx ke 1.
Di sini coba kita explore. Apa yang kita explore? Coba-coba aja gitu. Oh, di sini ada F5. Ya udah, kita coba aja. Kalau misalnya gimana? Kalau misalnya ini, itu kita cari F5 gitu. Jadi kita set X-nya itu sama dengan 5. Berarti kalau misalnya X-nya itu 5, dia bakalan jadi 2 F dikali 5 sama dengan F5 tambah 1. Berarti ini 2 dikali 5 sama dengan F6. 10 sama dengan F6. Nah, sampai sini ya kita nggak bisa apa-apain ya, teman-teman ya. Ya nggak? Kayak ya udah nggak ada gunanya gitu. Nah, tapi kita coba otak-atik lagi aja gitu kan. Pokoknya kalau fungsi itu kita cuma mainan input sama outputnya. Oke, yang ditanyain tuh adalah F2 gitu. Nah, ya udah coba kalau misalnya X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2 gimana jadinya? Jadi kan 2 F2 itu sama dengan F3. Ya nggak? Sampai sini dulu deh. Ada yang bingung nggak? Aman. Nah, ya udah. Tapi belum ada yang bisa kita apain kan? Ya udah, coba aja lagi F3. Kalau misalnya X3 gimana? Pokoknya definisi kita coba-coba aja. Aku juga nggak tahu apakah benar atau enggak. Tapi at least itu kalian berani mencoba gitu. Kalian berani mencoba, akhirnya ya udah kalian bakalan bisa gitu buat ngerjain soal. Jadi kayak gini berarti ya udah 2 F3 sama dengan F4. Nah, naik, 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 naik. Nih. Ya nggak? Belum bisa lagi kan? Udah coba lagi aja. X4. Jadinya 2 F4 sama dengan F5. Nah, ada something yang bisa kelihatan gitu. Apa? Apa coba? Dari sini informasi yang bisa kita pakai apa? Kita dikasih tahu nilai F5 itu 16. Ya nggak? Oh, akhirnya kita menemukan pencerahan. Oh iya, ada F5 nih. Ya udahlah, kita masukin 2 F4 sampai dengan 16. Dari sini kita bisa dapat F4-nya 8. Nah, ya dari hasil eksplorasi kita gitu ya. Jadi hasil kita eksplor F4 tuh 2 F3. Nah, ini bisa dapat lagi nih. Masuklah di sini. Jadi 2 F3 sama 8. Dari sini kita dapat oh F3 tuh 4 gitu. Nah, mundur lagi nih. Oh, dari hasil ekspor kita. Berarti kan sebenarnya kan dari hasil ekspor. Benar nggak teman-teman? Karena kita ekspor, kita nggak tahu yang benar, udah coba-coba aja gitu. Ada X5, coba masukin X5. Coba kalau X-nya 1, coba kalau X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4. Oke, coba-coba aja gitu. Aku juga awalnya nggak kepikiran caranya gimana. Tapi karena aku berani nyoba, konsep fungsi itu cuma satu, masukin ada output, masukin ada output. Gitu doang teman-teman. Ya udah, ini mundur lagi atasnya. Dapatlah 2 F2 dengan 4. Berarti F2-nya sama dengan 2. Nah, tahu kan? Oke, sampai sini aman. Ada yang masih bingung nggak teman-teman? Ih, sumpah nggak berasa kayak udah 2008 coba. Aku setiap ngajar SKS tuh kayak nggak berasa gitu loh. Kayak tiba-tiba keluar. Kayak masih banyak gitu pengen ngajarin kalian gitu. Apa ditambah ya sesinya. Kadang waktu eksplornya itu loh, apa namanya?
eh, yang ngajak sedikit, yang nggak kepikiran ke sana. Iya, emang kayak gitu. Tapi definisi emang namanya coba-coba, coba aja dulu gitu. Jadi intinya adalah dari hasil ekspor kita ketemu kayak, oh iya, ini kan kayak kita list dulu aja. Pokoknya ya udah kita masukin ada F5. Ya udah kita masukin, oh kalau F5 bakal jadi F6. Yang ditanya apa F2? Oh ya udah kita masukin aja X2 gitu. Apa namanya kayak dicoba kayak oh iya X2. Kita coba aja X2. Kalau X2 berarti kan 2 F2 sama dengan F3. Nah, naik kan? Oh ya udah F3. Cari aja X kalau 3 berapa? 2 F3 dengan F4 gitu. Kalau X-nya 4, 2 F4 sama dengan F5. Gitu. Oke, jadi emang definisi dicoba-coba aja. Oke, buat yang minta diulang, udah jelas nggak kira-kira? Oke, sip. Ini kita coba satu lagi ya. Ini ya. Salah ya. Ini, nah ini, nah ini ya. Nah, coba teman-teman. Ini kita 2 jam atau 1,5 jam Kak? Sebenarnya 1,5 jam sih, tapi ya lebih-lebih nggak apa deh. Buat apa namanya sampai biar oke, ini dicoba ya. Ya, sip, mantap Habib. Ah, yang lain gimana? Pak, sip. Ih, keren banget Bella. Mantap ya, udah improve ya. Ini udah pada bener semua nih. Ah, semua nih. Mantap. Keren ya, keren ya, keren ya. Dasa improve ya.
Iya, betul kan? Gak apa-apa lah salah dulu. Orang apa ya, belajar tuh belajar salah, tau gak sih? Nah, kalau kalian takut salah, kalian gak bakal bisa berkembang, guys. Jadi kalian harus bermulai dari banyak-banyak salah. Aku juga sekarang juga masih sama, banyak banget salahnya. Tapi dengan cara aku salah, aku jadi tahu mana yang benar. Gitu guys. Oke, nice. Oke, sip. Oke gitu. Bisa dipahamin semuanya. Hmm. Oke, ada yang bingung nggak? Ada yang mau dibahas nggak? Atau kalau nggak ada, kita lanjut. Mana ya? Hmm, tapi makin sini soal makin gak kompleks dulu nggak sih? Iya, benar. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kayak aku bilang semua soal tuh diputer-puter aja ya. Kayak aku di Simakara gitu kayak udah 4 tahun gitu kan kayak ya udah emang soal tuh itu aja sebenarnya. Tapi emang karena ini ya ketika UTBK itu tuh yang dilatih sebenarnya satu teman-teman mental gitu. Karena kenapa aku kayak ngajarinnya tuh bener-bener kayak udah explore 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 gitu loh. Karena buat bikin kan tuh jangan takut gitu. Ada soal. Tapi kan udah takut duluan gitu. Aduh soalnya susah nih gitu. Jadi kayak ya gimana kalau misalnya kalian takut duluan gitu ngeliat soal tapi takut gitu kan. Nah, sedangkan ya kalau misalnya kalian takut nggak bakal bisa gitu kan ngerjain gitu loh. Tapi sebenarnya emang soal itu aja pas aku ngeliat kayak oh soal tahun ini ntar paling cuma diubah-ubah dikit aja tapi konsepnya sama gitu. Makanya kayak aku bener-bener ya udah aku encourage kalian untuk berani berani dan berani. Nah, oke ya, nice ya. Ini mungkin ya ini jawabannya yang A. Sip. Berarti kita langsung lanjut aja ya teman-teman buat ke yang berikutnya. Nah, di sini sekarang aku ada ini lah, maksudnya kayak ada ke arah ininya, apa namanya? Ya, ini ada bagian atau part of penalaran matematikanya sih, gitu ya. Jadi kan kalau misalnya untuk matematika kan ada dua ya, penalaran sama pengetahuan kualitatif. Nah, kalau aku pengetahuan kuantitatif itu lebih ke metodenya. Nanti penalaran matematika itu lebih ke konsepnya ya teman-teman. Jadi emang apa namanya biar biayanya dapat gitu. Nah sekarang ada kayak gini. Oke, mencoba kalian kerjain dulu. Ini soal fungsi. Oke, Oke Kak. Ih,
Coba. Yang lain gimana? Yang lain gimana? 22 kilometer. Jawabannya itu adalah ayo, yang lain gimana? Ada yang ini? Oke, B, mantap. Ya, jadi jawabannya ini yang B ya. Oke, ada yang masih bingung nggak? Oke, aku masih bingung. Oke, jadi ini adalah udah masuk ke aplikasi fungsi ya, teman-teman. Ya nggak? Jadi di sini ada cara logik, ada cara matematis atau pakai perhitungan. Gitu. Di mana kan sebenarnya dia tuh kayak nanyain ya, ketika bukan aritmatika, ini tuh bukan aritmatika, tapi ini lebih ke fungsi sini. Nanti kita bakal belajar in detail lagi tentang ini di bagian persamaan garis lurus, gitu ya. Nanti itu ada bagian lagi persamaan garis lurus. Kita bakal belajar in detail sama lebih dalam lagi. Nah, tapi kayak ini kan dia tuh 22 kilometer ya, ya nggak? Jadi ini tuh kayak ya udah misalnya dia dua, berarti dia adalah 13.000. Empat, 19.000. 19.000. Oh, aritmatika bisa juga sih. Tapi ini lebih bisa pakai perbandingan, teman-teman. Kan perbandingan intinya adalah kalau satu variabel naik, satunya juga naik kan. Ya nggak? Ada yang terbalik, tapi kalau yang kasih ini kan dia naik. Karena kan semakin lama, terus semakin naik. Benar nggak? Nah, jadi kayak 2, 13, 4, 19, 6, itu 25.000 gitu. Nah, dia tiap naik 2 level, dia nambah 6.000 gitu. Apa namanya, dia tiap naik 2 level, dia naiknya 6.000 gitu. Nah, berarti kan yang ditanya itu adalah dua-dua. Nah, ini kan sebanding semua ya, ya nggak? Nah, kita tinggal ini aja. Berarti 2 itu 13.000. Nah, kalau 22, berarti kan ada 11 kali loncat. Ya nggak, teman-teman? Nah, berarti ini juga kita kali sama 11 gitu. Jadi kayak apa namanya, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi dia bakal bertambah 66.000. Bentar, sorry. Kok jadi 11.000 sih? Bandingan, kan dia dikali 11, berarti yang 13.000, itu dia bakal ditambah 66.000, jadinya kan adalah 70. Enggak deh, enggak gini. Ini sebenarnya,เอาpakai ini aja ya. Iya deh, ini bener, apa namanya, bisa pakai yang aritmatika ya, ya kan? Jadi kayak dia 13.000, terus nambah 6.000, terus tambah 6 lagi, ya kan ya? Ya kan ditambah 6 lagi, tambah 6 lagi, sebanyak 11 kali. Enggak deh, 10 kali teman-teman ya. Dia kan 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ya, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya betul, dia nambahnya 10 kali. Oke, ini dia nambahnya 10 kali, berarti ini juga sampai 10 kali gitu. Berarti ditambah 60.000. Berarti 13.000 ditambah 60.000. Nah, sama dengan 73.000.
Nah, gitu teman-teman. Oke, ini adalah udah masuk ke aplikasi fungsi gitu. Jadi dia emang naiknya ya udah emang emang apa namanya kayak ya setara. Oke, bisa dipahamin nggak teman-teman? Apa ada yang bingung? Yes, inverse Kak. Nah, bisa ya. Ya, ini mungkin kita bakal yang basic dulu ya untuk yang komposisi sama inverse-nya ya. Oke, jadi sebenarnya sama aja yang aku ajarin gitu ya. Bahwa ini sebenarnya kalau yang next-nya setelah soal fungsi, ya kan? Oh ya, sebelumnya ada yang nggak dipahamin nggak teman-teman? Kalau ada yang nggak dipahamin, bilang aja ya. Nah, kalau fungsi komposisi itu apa? Ini untuk yang in detailnya kita bakal coba di besok kayaknya ya, fungsi inverse. Jadi untuk fungsi komposisi itu sama aja kan aku bilang ya, fx sama dengan x plus satu. Ya kalau misalnya ada f dalamnya ada gx, ya udah tinggal diikutin aja gx plus satu. Simpelnya gitu aja ya teman-teman ya. Oke, ini nanti mungkin ya in detailnya bakal di apa namanya di minggu depan aja barengan sama fungsi inverse. Nah karena ini aku benar-benar pastiin kalian semua basicnya tuh udah bisa gitu ya teman-teman ya. Nanti kan setelah ini ada soal latihan benar-benar fungsi. Aku bedah dulu gitu fungsinya sampai benar-benar kalian paham. Nanti biar langsung bisa masuk ke komposisi sama inverse gitu. eh Mungkin kita coba dulu lagi deh yang fungsi tapi yang agak susah. Baik, tunggu bentar ya. Jadi kalau fungsi inverse itu intinya ya udah kalau misalnya ada fx sama dengan x plus satu, katakan ada gx sama dengan dua x plus dua. Kalau misalnya fungsi inverse f og x, ini kan artinya itu adalah fungsi f. Tapi dengan inputnya ada lagi. Ya udah sama aja kayak tadi, konsep generalisasinya bisa dipakai dan bisa diimplementasikan ke fungsi inverse gitu. Oke. Nah, ya udah simpelnya sama aja. Ini mungkin ya aku langsung lempar soal aja. Karena emang nggak terlalu susah gitu ya teman-teman. Konsepnya sama persis. Tapi bedanya cuma ada fungsi di dalam fungsi aja. Nah, ini kita coba dulu aja. Dengan konsep yang sama, kalau misalnya kalian paham konsepnya, nah ya tanpa aku jelasin juga kalian bakal bisa ngerjain soal ini. Oke, nah ini akan coba kerjain ya teman-teman.
Gimana? Ada yang dapat? A bukan Kak. Oke, aku kasih waktu ya teman-teman ya. Dia konsepnya juga sama. B Kak. Oke, aku dapat B Kak. Sip. Coba yang lain gimana? Ada yang bingung? Yang bingung ketik satu. Ya, sip satu. Oke. Gede banget angkanya. Enggak sih, sampai bisa bisa. Oke, start dari F G X. Nah, oke. Ini 4x kuadrat dan 6x plus 5 kan. Ya, nah, ini kan jadinya F 2x min 3. Nah, sama nggak kayak yang tadi teman-teman? Sama nggak yang aku ajarin tadi? Sama kan? Kita mengubah ini jadi fx. Nah, ya nggak? Nah, fx itu kan stepnya udah kita kalau misalnya bingung kayak ngubah 2x, sorry, kayak jadi 2x min 3 kita ubah jadi x, ya udah kita bakalan apa namanya? Bingung gitu ya. Ya udah kita misalnya ini Y gitu. Biar nggak bingung aja. Intinya kita ngubah bentuk ini jadi ini gitu. Berarti kan kita bakal memaksa untuk 2x min 3. Di sini bakal kita ubah jadi x. Ya, di mana x yang lama atau jangan x tuh, y gitu ya. Berarti 2x sama dengan y plus 3. X sama dengan y plus 3 per 2. Ya kan? Nah, itu kan gak ada pertanyaan. Makanya benar step pertama adalah jangan langsung mikirin pakai rumus apa. Tapi udah coba kita ya, kerjain dulu gitu. Pokoknya se-explore dulu yang kita bisa. Pahamin konteks soalnya. Semakin kalian paham sama konteks soalnya, kalian chance buat kalian kerjain itu bakal semakin tinggi kalian bisa. Itu ya teman-teman. Benar-benar yang harus yang Korea adalah jangan kalah mental dulu ketika ngeliat soal. Pokoknya benar-benar ya udah sesuai dengan pokoknya explore dulu aja. Gitu. Bisa atau enggak belakangan. Nah, ya udah deh. Jadinya 4 X 4 Y plus 3 per 2 kuadrat min 6 Y plus 3 per 2 tambah 5. Nah, ini kan jadinya adalah 4 Y plus 3 kuadrat per 4 min 6 Y plus 3 per 2 tambah 5. Ya kan? Ini bisa dicoret, coret, coret, coret 3. Ya udah jadinya adalah Y kuadrat plus 6Y plus 9 min 3Y min 9 tambah 5. Nah, ini bisa kita coret. Ya nggak? Nah, jadinya ya udah kita bakal ketemu hasilnya adalah Y kuadrat plus 3Y plus 5. Nah, kalau jawabannya yang A. Y kuadrat plus 3Y plus 5.
Nah, jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, nah nggak apa-apa buat yang salah tadi. Karena yang penting udah berani buat mencoba. Gitu ya. Eh, bisa dipahamin teman-teman? Nah, itu ya. Ini bakal in-depth, bakal kita ini di minggu depan. Gitu ya. Fungsi inverse sama fungsi komposisi nanti aku bakal jadiin. Ah, tes yang sebelumnya belum dikirim ya kak. Em, iya, yang Algoritma juga aku belum kirim karena kan kemarin aku sakit ya. Jadi nanti aku kirim bakal barengan sama yang sekarang ya teman-teman ya. Nanti itu kan bisa kerjaan kapan aja. Apa namanya buat matematika itu aku bakal taruh latihannya di spreadsheet. Nah kalian bisa akses soal latihannya ya. Nanti semua di situ pokoknya setiap habis sesi kelas pasti bakal diupdate gitu. Kalau ada yang belum dapat aksesnya bisa ngomong aja ke aku. Nanti aku add emailnya ya teman-teman ya. Em, ya paling kayak gitu sih. Kok nggak minta gaya kak? Itu kan
Hehehe, sorry guys. Oke, suaraku ada ya? Ah, yaudah. Oke gitu. Buat yang tadi penjelasan terakhir, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? So far aman ya. So, tinggal closing aja sih. Berat banget keputusnya pas closing. Oke, aman ya. Oke deh, sip. Kalau misalnya kayak gitu, nah gimana guys buat belajarnya? Bisa ditamin semua ya teman-teman ya. Bagus kalau misalnya bisa ditamin. Ya, oke deh. Ya, nanti buat soal postasinya ini aku buat barengan sama yang logaritma kemarin. Eh, Nanti aku bakal kirim broadcastnya ya teman-teman ya buat itunya ya di chat room ya. Oke deh, paling ya udah kalau misalnya kayak gitu untuk kelasnya aku tutup aja teman-teman. Itu sampai sini dulu buat belajarnya. Jadi kita lanjut lagi nih minggu depan lanjutin materi yang hari ini fungsi komposisi dan inverse karena kalian basicnya udah paham. Nanti besok kita langsung pakai soal-soal UTBK gitu ya kayak seperti kita udah lakukan seperti sebelum-sebelumnya gitu. Nah, jadi ya udah kalau misalnya kayak gitu untuk kelasnya sampai sini dulu. Makasih banyak teman-teman semua seperti ini. Dadah. Semangat ya belajarnya. Kalau ada yang nggak paham, tanyain aja. Thank you guys.